Hello Technolovers! Kita semua tahu kalau sektor militer Indonesia tak bisa diremehkan. Perkembangannya akan selalu meningkat meski perlahan. Kebangkitan negeri ini dari para penjajah yang silih berganti masuk Nusantara membuat kemiliteran dalam negeri semakin menggebu, memperlihatkan kekuatannya. Tak hanya Belanda dan Jepang, Inggris juga pernah menjajah Indonesia, yaitu pada 1811 hingga 1816. Bagaimana mereka sekarang? Nah, segmen versus kita kali ini, mari kita lihat perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Inggris yang dilansir dari laman GFP. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu untuk update informasi terbaru dan menarik dari teknologi populer. Laman Global Firepower di tahun 2021 ini tercatat 140 negara yang masuk dalam list negara dengan kemiliteran terkuat yang dilihat dari berbagai sektor. Penilaian tertinggi dengan skor indeks 0,0000. Jika mendekati angka itu, maka negara tersebut semakin kuat militernya. Dan Indonesia menempati posisi ke-16 dengan indeks kekuatan 0,2684. Sementara Inggris berada di peringkat 8 dengan indeks kekuatan 0,1997. Besaran angka keduanya membuktikan bahwa Inggris telah banyak melakukan perubahan hingga masuk 10 besar negara terkuat di dunia. Namun bukan berarti Indonesia ketinggalan. Bukan hal yang tidak mungkin, Indonesia juga akan menyusul Inggris atau mungkin next bisa tembus top 5. Siapa tahu kan ya? Oke. Kita beralih ke personil militer. Kembali laman Wikipedia mempublikasikan daftar negara menurut jumlah penduduk tahun 2021. Indonesia masih belum terbantahkan sebagai negara keempat dengan penduduk terpadat di dunia. Hingga pertanggal 21 Januari 2021, penduduk Indonesia ada lebih dari 271 juta jiwa. Sementara menurut laman Siek Data, hingga akhir 2020 lalu, Inggris tembus angka lebih dari 67 juta jiwa. Wah, selisihnya jauh banget. Tentu saja bisa nih dimanfaatkan untuk menambah kekuatan personil. Indonesia sih harusnya unggul ya. Mari kita lihat benarkah demikian. Oke, kembali kita melihat laman Global Firepower. Untuk personil aktif, Indonesia memiliki 400.000 personil, sedangkan Inggris hanya 195.000 personil. Dan untuk personil cadangan, Indonesia punya 400.000 personil, sedangkan Inggris hanya 80.000 personil. Jelas ya dari sini, personil militer Indonesia lebih banyak dari Inggris. Tak heran sih, sebab jumlah penduduknya juga Indonesia lebih padat dibanding Inggris. Nah, ada lagi namanya paramiliter, yakni kekuatan semi-militer yang struktur organisasi, taktik, pelatihan, subkultur, dan fungsinya itu serupa dengan militer profesional. Namun memang tidak dimasukkan sebagai bagian dari angkatan bersenjata formal suatu negara. Ibaratnya itu, pasukan yang dibentuk layaknya pasukan keamanan membantu tentara. Nah, untuk para militer, Indonesia punya tuh 280.000 personil, sedangkan Inggris tidak memiliki satu pun personil. So, dari segi pasukan militer, Inggris kalah unggul dari Indonesia. Next, kita masuk ke jumlah alutsista. Pertama, ada jumlah tank. Indonesia memiliki sebanyak 332 unit, sementara Inggris hanya 109 unit. Tapi untuk kendaraan lapis baja, kebalikannya nih. Di saat Indonesia ada 1.430 unit, Inggris sudah ada 5.500 unit. Wow, banyak banget ya. Kemudian ada artileri gerak, Indonesia kembali unggul sebanyak 153 unit, sedangkan Inggris hanya 89 unit. Lalu untuk artileri derek, lagi-lagi Indonesia punya banyak, yaitu 366 unit, Inggris hanya 126 unit. Terakhir ada proyektor roket, Indonesia memiliki 63 unit, sementara Inggris baru punya 35 unit saja. Wah, selain kendaraan lapis baja kepunyaan Inggris, alutsista yang lainnya Indonesia masih di atas Inggris ternyata. Sektor darat, Indonesia masih bisa lah diandalkan. Coba kita lihat ke sektor laut. Masihkah Indonesia unggul sebagai negara maritim? Baiklah, kita mulai dari kapal induk terlebih dahulu. Sayangnya Indonesia tidak memiliki satu unit pun, sementara Inggris sudah punya 2 unit. Tak hanya itu, untuk kapal perusak, Indonesia lagi-lagi nih tidak punya seunit pun. Inggris malah punya 6 unit. Terus, untuk frigates, Indonesia lumayan nih, punya 7 unit. Sedangkan Inggris punya 13 unit. Kemudian untuk kapal korvet, Indonesia punya 24 unit,
dan giliran Inggris yang tidak punya seunit pun. Lalu untuk kapal selam, kembali Indonesia kalah nih, hanya memiliki 4 unit saja. Sementara Inggris sudah ada 11 unit, tapi kapal patroli Indonesia unggul jauh dengan 179 unit, sedangkan Inggris hanya 25 unit. Dan untuk kapal perang ranjau, Indonesia punya 10 unit, sedangkan Inggris 13 unit. Dari alutsistanya sih Indonesia banyak diungguli oleh Inggris, tapi kalau dijumlahkan tetap Indonesia yang pegang, karena didukung oleh kapal patroli yang banyak. Sebagai negara maritim, Indonesia harus menambah armadanya. Kayak kapal induk dan kapal penghancur kan Indonesia belum punya tuh. Sementara Inggris walaupun sedikit tapi setidaknya ada. Semoga next makin nambah ya alutsista di sektor ini. Oke, selanjutnya mari kita lihat kekuatan udara. Kita bandingkan jumlah pesawat tempur terlebih dulu. Indonesia memiliki 41 unit, sedangkan Inggris sudah ada 119 unit. Next, pesawat serangan khusus. Indonesia ada 38 unit, Inggris hanya 15 unit. Lalu transport militer Indonesia kembali punya lebih banyak, yaitu 64 unit, sedangkan Inggris hanya 45 unit. Untuk pesawat misi khusus, Indonesia punya 17 unit, Inggris ada 30 unit. Lalu helikopter militer Indonesia punya 188 unit, Inggris udah 269 unit aja nih. Next, helikopter serang Indonesia punya 15 unit, sementara Inggris hanya 38 unit. Nah, kalau sektor udara kelihatan banget Inggris punya banyak armada dibanding Indonesia. Jumlah armada setiap sektor pastinya didukung dengan ketersediaan budget. Hal ini disebut dengan anggaran militer. Anggaran yang dimiliki kedua negara ini sangat berperan penting dalam pembelian alutsista. Dari laman Global Firepower, Indonesia memiliki anggaran sebesar 9,2 miliar US dollar atau melebihi 130,8 triliun. Sedangkan Inggris, wow banyak nih, yaitu 56 miliar US dollar atau setara 809,6 triliun. Jauh ya selisihnya. Tapi jika kita melihat jumlah alutsista tadi, sebenarnya bisa dibilang lumayan untuk negara Indonesia dengan jumlah anggaran tadi. Apalagi Indonesia bersaing di 20 besar bersama negara-negara maju lainnya. Seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, kalau Indonesia terus melakukan kerjasama untuk membangun unit armada tempur atau bahkan memproduksi sendiri loh demi menambah kekuatan militer, semua usaha yang dilakukan Indonesia tentu harus diapresiasi. Semoga bisa naik peringkat, membawa kuantitas dan kualitas terbaik. Semoga ya. Kita tunggu kabar terbaru dan mengejutkan dari bidang militer. Oke deh, gak terasa nih udah mau habis aja. Gimana nih tanggapan kamu? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa tinggalkan like lalu share video ini. Thank you for watching.